وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات. وبعد، فقال عز من قائل في كتابه العزيز: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة على نية القبول والتمام من كل سوء وصلاح السلطان والباطن والله تعالى الكريم يفتح علينا فتح العارفين ويمكن الدين ورزقنا كاملا الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين المجاهدين الطاهرين بسبيل الله رب العالمين، جميع الملائكة المقربين خصوصا المؤلفين الكتاب من أعرف بالله والدعوة والرسول حبيب الله العظيم ابن محمد الحداد الخطراني الشافعي رحمه الله تعالى. يا الله يتبشر بالرحمة ورحمة تعالى يقبل الجميع ويشفع عن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جانبة لكل خير جانبة لكل الشر هاشلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jemaah Majlis Dzikir Ta'lim Masjid Jami An-Najah yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami An-Najah, Bapak Haji Muhammad Hasbih yang saya hormati dan muliakan, Bapak Haji Usman yang saya muliakan, dan juga Ustaz Haji Muhammad Zain yang saya hormati dan muliakan, serta para pencinta ilmu yang selalu istiqomah di dalam mencari ilmu, dan insya Allah semuanya selalu diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah di malam ini disatukan kembali hati dan langkah kita untuk bisa hadir duduk bersama di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat dan tujuan yang sama untuk mencari, menggali, memahami serta ingin mengamalkan ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan malam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah izinkan kita penuh dengan keridhaannya insyaallah. Nah, saudara, kita akan lanjut kajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Dan perlu dicatat oleh kita, saudara, bahwa malam ini kita diizinkan nama Allah untuk bisa hadir di Masjid An-Najah dalam rangka mencari ilmu. Dan mudah-mudahan izinnya itu disertai dengan ridhonya. Karena ada izin Allah disertai dengan murkanya, itu yang kita tidak mau. Makanya kata ulama, yang namanya iznullah dibagi dua. Ada iznullah yardahu, ada iznullah yagdabuhu. Dua tuh. Ada izin Allah yang disertai dengan ridhonya, ada izin Allah yang disertai dengan murkanya. Kita nggak mau nih posisi yang kedua. Kita pengennya posisi yang pertama tadi tuh. Allah mengizinkan aktivitas kita, namun Allah juga ridho sama kita. Ya, bagaimana orang-orang yang diizinkan Allah tapi diridhoi Allah? Orang ini biasanya kalau dia beraktivitas niatnya karena Allah, jadi berangkatnya karena Allah dan mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan Allah melalui Quran dan Sunnah. Jadi dia nggak simpangkan Quran Sunnah,
lalu dia niat karena Allah, insya Allah aktivitasnya diizinkan dan juga diridhoi sama Allah. Tapi ada juga aktivitas manusia diizinkan sama Allah tapi dimurkain sama Allah. Karena apa? Karena niatnya gak benar. Niatnya bukan karena Allah. Bahkan ketika dia melakukan aktivitas ada unsur-unsur tertentu ya, yang dia gapai bukan lagi menggapai pahala akhirat, tetapi ada niat-niat tertentu saja ya, dalam konteks keduniaan misalnya. Nah, dia diizinkan Allah tapi dia dimurkai Allah. Nah, karena itu saudara, ayo kita niatkan yang benar, kita taklim. Tadi itu niat taklim yang sering saya baca lewat majlis itu niat para ulama-ulama salafus saleh itu dipakai oleh Habib Abdurrahman, dipakai oleh Habib Al-Jufri, dipakai juga oleh Mu'alim Syafi'i Hazami, ya guru kita semua. Pakai itu niat taklim itu. Jadi saudara-saudara perlu hafal itu. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhhir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi was thawab. Ada apa? Udah. Ntar dicatat itu dunia ta'lim itu para ulama salafus saleh itu. Jadi insya Allah itu mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang duduk di majlis ilmu gitu. Insya Allah ya, nanti deh kita dicatat deh ya, nanti deh. Nah saudara yang dirahmati Allah, kita lanjut kajian kitab kita. Kemarin kita lagi jelasin ya ayat Allah yang berkaitan dengan wasiatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemarin tuh udah kita bahas itu, saya nggak perlu bahas lagi. Nah, lanjut nih, lewat kitab ini musannif penyusun kitab merangkaikan juga ayat Allah berikutnya, yaitu surah Ali Imran ayat 103. Ini juga sebagai ayat-ayat maulid nih. Kalau mau dalil-dalil maulid di sini nih. Ini kalau mana dalilnya? Ini dalilnya di dalil maulid nih. Kalau sudah nanti ditanya, oh maulid ada dalilnya nggak? Ada ini dalilnya ini. Nah, ini kita baca ya. Ntar kita jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini surah Al-Imran ayat 103. Kita lihat terjemahnya dan tafsirnya saudara ya. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian. Iktisam, berpegang teguhlah kalian. Dengan apa kita berpegang teguh? Bihablillahi jami'a, dengan tali agama Allah seluruhnya. Jadi semuanya di antara kita ini umat Rasul, ayo pegang teguh dengan tali agama Allah. Maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ulama menyebutkan 5 konsep hukum yang dibenarkan yang mesti kita pegang dari tali agama Allah tadi itu. Apa saja itu? Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Ijtihad. Nah dipegang ini, 5 ini pegang teguh dengan 5 ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, yang namanya perceraian itu sesuatu yang dibenci sama Allah, yang dimurkai sama Allah. Kita nggak boleh bercerai-berai sebagai umat Rasulullah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Nah, ini yang dikatakan dalil maulid, Pak. Wadhkuru, dan ingatlah olehmu. Bisa diartikan kata uzkuru itu ya sebut-sebutlah oleh kalian. Ingatlah oleh kalian, gambarkan oleh kalian. Apa yang kita ingat, yang kita sebut? Ni'matallahi 'alaikum. Nikmat Allah yang
diberikan kepada kalian. Nah, di sini diartikan oleh banyak para mufassir, terutama Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, dalam satu kitabnya beliau sebutkan bahwa kalimat uzkuru nikmatallah itu berkenaan dengan diutusnya Nabi. Jadi Nabi diutus di muka bumi ini sebagai Nabi dan Rasul, membawa risalah nubuwah. Kita disuruh ingat tuh, dengan dari mulai lahirnya Nabi sampai Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul. Dari mulai dilahirkannya, perlu ingat kita bagaimana Nabi dilahirkan pada usia berapa tuh, ya. Nabi ditinggal mati orang tuanya, kan ada tuh di kitab berjanji, ya. Kemudian Nabi diasuh oleh siapa ketika dia berumur 3 tahun, umur 6 tahun, itu semua kudu ingat. Kita disuruh ingat-ingat, maka kita disuruh sebut tentang itu semua. Diadakan di peringatan Maulid. Kalau kita ada Maulid, itu ada dalilnya, Pak. Sepakat ulama. Kalau orang-orang ini kan bilang ada dalil itu Maulid, ini dalilnya itu. Kita disuruh ingat, ya, tentang Nabi kita yang dilahirkan. Itu nikmat yang luar biasa. Makanya kalau dirinci tentang nikmat Allah, saudara, ya, ada nikmat yang dikatakan nikmat khusus Allah titipkan kepada kita, ya, sebelum nikmat iman Islam. Ya, artinya kalau nikmat iman Islam itu udah ada sebelum Nabi dilahirkan, juga kita udah ditanamkan pada usia 120 hari, Pak. Tapi dibuktikannya setelah Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul, kita mengenal Islam yang lebih dalam, begitu. Nah, sebelum iman Islam ini ditumbuhkan, maksudnya di situ diwujudkan dalam konteks ibadah kita kepada Allah. Allah turunkan dulu nikmat khususnya itu. Ada 2 nikmat khusus yang Allah turunkan kepada kita semua. Yang pertama, nikmat diutusnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Itu nikmat itu. Yang kedua, nikmat diturunkannya Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril lalu dibawa kepada Rasulullah. Itu juga nikmat itu. Jadi Quran yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril langsung dibawa kepada Rasul, itu nikmat. Nah, tanpa ada itu semua kita nggak kenal Islam, saudara. Makanya kita kudu ingat tentang nikmat terbesar itu, nikmat khusus, nikmat terbesar, nikmat diutusnya Nabi dan nikmat diturunkannya Al-Quran ke dalam qalbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita suruh ingat, saudara, suruh sebut nikmat itu. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, ketika dahulu kamu a'da'an itu bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan di antara hati kalian, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, menjadilah kalian semua itu dengan nikmatnya ikhwana, bersaudara. Jadi dengan nikmat itu kalian semua pada saudara. Nikmat Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul, kalian semua dipersaudarakan, begitu. Nah, ini asbabun nuzul juga kita lihat, Pak. Asbabun nuzul ayat ini nih, di kota Madinah itu ada 2 suku yang selalu berbantah-bantahan. Jadi suku yang selalu bertikai. Suku apa itu? Suku apa dalam sejarah? Di kota Madinah itu setelah Nabi hijrah ada 2 suku yang selalu berbantai-bantai gitu. Perang antara kesukuan gitu. Siapa itu? Suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus Khazraj ini, ya, saling bertikai. Luar biasa dia. Bahkan menebar fitnah sana sini, bahkan juga terjadi pembunuhan sana sini di antara 2 suku itu. Nah, datang Rasulullah hijrah di situ. Maka Rasul menyatukan hati mereka, begitu. Jadi suku Aus dan Khazraj yang tadinya selalu baku hantam, datang Rasul, maka Rasul menyatukan hati mereka. Diperkenalkan oleh Rasulullah tentang ajaran agama Allah. Terus yang pada akhirnya dia mengerti. Ketika dia mengerti, dia sadar, akhirnya bersaudara. Itu yang dikatakan dalam ayat ini, idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
Bahkan diperjelas lagi, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dahulu kamu berada di tepi jurang api neraka. Kamu berada di tepi jurang api neraka itu maksudnya di mana kamu nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah, nggak kenal siapa yang ciptain kamu, yang sesungguhnya belum kenal kamu. Itu menunjukkan bahwa berada di jurang api neraka kamu. Maka datang Rasul dikenalkan, Tuhanmu adalah Allah. Itu juga yang menjadi kaulnya para ulama, terutama Al-Imam Ahmad bin Hanbal gitu ya. Juga banyak imam yang lain tuh. Dikatakan apa? Laula al-murabbi ma arabtu rabbi. Laula al-murabbi ma arabtu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku gak bakal kenal tuh siapa Tuhanku. Dalam konteks ini Rasulullah sebagai guru, Rasulullah sebagai murabbi yang memperkenalkan suku Aus dan Khazraj kepada mereka. Tanpa adanya Rasulullah diutus di muka bumi ini, mereka nggak ada yang kenal Allah. Maka laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku murabbiku, aku tidak akan pernah mengenal Tuhan. Nah, konteks ini juga berlaku untuk kita. Guru-guru kita mengajarkan tentang Allah, mengajarkan tentang surga, tentang neraka, begini-begini. Kita diajarkan itu sehingga kita paham dengan ilmu-ilmu itu. Kita kenal siapa yang menciptakan kita. Itu karena guru-guru kita, sudah. Kalau bukan karena guru kita juga nggak bakal bisa mengenal Allah yang sebenarnya. Bagaimana ibadah yang bagus, bagaimana sholat yang benar. Itu semua karena guru-guru kita, saudara. Mengajarkan fikihnya, rukuk, sujud dan seterusnya. Itu karena guru kita yang diberikan ilmu oleh Allah, lalu dia mentransfer ilmu itu kepada kita semua. Nah, itu nanti makanya kalau kita belajarnya sama guru yang bersanad itu jadi sahih, Pak. Guru yang bersanad gitu ya sahih jadinya. Kalau kita ngambil guru yang kagak bersanad ya jadinya hancur. Ya, kita harus paham dia aja, paham si guru itu aja. Jadi nggak ada dari guru anu sampai kepada Rasulullah. Nah, kalau guru-guru yang bersanad itu dia benar-benar menggalinya, ya karena dia punya transfer ilmu ya, dari gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, saudara ya. Ini nikmat terbesar Rasulullah menyatukan hati mereka yang dahulu mereka bermusuh-musuhan, berada di tepi jurang api neraka. Fa'anqadzakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitu juga Allah jelaskan kepada kalian tentang tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum tahtadun, agar kalian semua mendapatkan petunjuk dari Allah. Begitu. Jadi Rasulullah diutus itu membawa petunjuk. Kita paham tuh. Itu kan yang sering dibaca tuh ayatnya dalam surah apa tuh? Sering dibaca muqaddimah tuh kalau lagi Mi'raj, lagi Maulid tuh suka dibaca tuh. Ya, muqaddimahnya suka dibaca. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun kafara billahi syahida pada wahid. Itu kita baca. Walladzi ialah yang mengutus Rasulullah SAW. Walladzi arsala rasulahu bil huda, telah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang hak, agama yang benar, yang disebut dengan dinul Islam. Yang perlu dipahami oleh kita bahwa agama yang benar dalam konsep tuntunan Quran dan Sunnah Islam itu ayat ini, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, yang benar dalam tuntunan konsep Quran dan Sunnah itu Islam. Harus dari sekarang semua orang sama bagaimana? Ada yang ngomong sama dari mana? Ya beda. Dari tata
ketika jangan dipukul rata loh, bahwa agama semua sama, jangan dipukul rata. Pelajari dulu ilmu ya, jangan mentang-mentang itu toleransi, itu Islam sangat toleransi, Islam sangat toleransi. Kalau agama yang sangat toleransi Islam itu kebalikan saat Rasulullah di mana tetangga orang-orang begitu. Itu kalau Rasulullah masak, tidak perlu dia agama apa, tetap Rasulullah toleransi. Ketika ibadah Rasulullah mati dari ganggu Rasulullah. Ketika ada kematian di antara mereka, Rasul berdiri menghormati Bani Adam, dihormati Bani Adam, walaupun orang Yahudi toleransi sama Rasul. Nah, karena itu Islam sebagai agama yang toleran. Nah, toleran kita diartikan toleran, toleran orang yang tidak bisa, tidak bisa. Ya. Jadi ada aturan yang memang kita pegang. Jadi agama dalam pandangan Allah dan Rasulnya yang benar biasa di agama semuanya sama. Mungkin barangkali kalau sisi akidah berbeda, agama dalam sisi akidah berbeda, dalam sisi ibadah berbeda, betul. Tapi dalam sisi muamalah mungkin barangkali akan sama. Dari sisi muamalah, misalnya Islam itu melarang curang dalam negara, mereka itu sama. Melarang curang itu dari sisi muamalah mungkin dibenarkan. Bahwa agama sama dalam sisi muamalah. Orang di luar kita, kalau dia berdagang misalnya, seperti dia mengurangi timbangan misalnya, begitu ya, dia juga tidak boleh sama melarang mencuri dalam konteks muamalah, dilarang sama. Hal itu, tapi kalau sisi akidah beda. Artinya jangan dipukul rata bahwa agama itu sama. Setuju saya setuju mengatakan itu sama. Dari sisi ibadah juga berbeda, sangat berbeda sebenarnya. Jadi Rasulullah diutus itu membawa petunjuk dan agama yang benar, yaitu Islam. Asal Rasulullah berbeda begini untuk apa? Allah mengutus Rasul membawa petunjuk dan agama yang benar, lihat ada di agar Allah menampakkan agama Islam itu mengumpulkan Islam itu daripada agama yang lain dari agama yang dari Islam itu mengumpulkan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara mengenal Islam itu sejak kapan? Mengenal Islam kalau sekarang mengenal Islam sejak kapan? Sejak lahir kenal Islam. Dari mana lahir? Sebenarnya gini Pak, seluruh manusia itu berkenal sebelum dia dikenal Allah, udah dikenal Allah. Islam itu kenapa dikenal Allah? Itu yang pernah kita bahas dulu. Ketika manusia berumur 120 hari 40 hari begitu kan untuk saat itu kan Allah mengambil kesaksian, betul? Mengambil kesaksian bahwa ini aku terumpukan apa itu dalam Quran surah Al-Anbiya. Dan ingatlah ketika Tuhan Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari sumbi-sumbi beliau. Ketika sudah diciptakan itu, maka saat itu Allah bertanya kepada dia, mengambil kesaksian. Allah sebut bilang begitu, bukankah aku di Tuhan ini? Seluruh bayi semua orang berusaha, benar kami menjadi saksi. Kalau Tuhan kami yang patut kami semua, di situ sudah kenal bahwa kita itu sudah kenal ini Islam. Ini Allah ajaran itu, ajar tentang keimanan diajarkan oleh Allah dari sana. Sebagai pembuktiannya ketika lahir, iman dikenalkan sebelum lahir, Islam saat kita wujud sebagai baik di situ. Kefitrahannya, maka Nabi menyebutkan dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua baik yang dilahirkan dalam keadaan fitrah
fa'aballahu aw yuhawwidani aw yubajjisani aw yunasirani. Islam ada Islam dari seluruhnya nggak ada sebenarnya. Semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan Islam suci itu disebutnya fitrah. Nanti tergantung kedua orang tuanya mau dibawa kemana dia, Yahudi, Nasrani, Majusi. Islamnya dari sekutu Tuhan, fitrah itu Islam. Nah jadi bayi siapapun yang lahir itu suci, hatta sekalipun bayi itu keluar dari rahim seorang pelacur yang bapaknya banyak begitu, bayi itu pada berdosa tetap suci, betul. Jadi kalau ada bayi pelacur ini dia berhubungan badan laki-laki dan akhir anaknya hidup itu anaknya sehat, itu anaknya anak fitrah suci, jangan dihukum anak itu sebagai anak haram janda. Ada yang mau anak haram janda, nah itu ente. Anak itu gak berdosa, dia tetap suci. Yang haram janda itu mak bapaknya itu haram janda itu dia melakukan hubungan badan di luar nikah gitu. Iya, jadi jangan kalau ada anak yang begitu jangan dihukum pada anak. Dia suci, dia nggak tahu apa-apa. Karena anak-anak itu suka minder kalau anak-anak yang begitu minder pada dia. Dan sebagainya, ibu atau pakai sendiri minder, ya nggak boleh kita orang yang ngerti agama lagi. Semua suci, hanya fitrah dalam hal ini. Itu keuntungan buat kita bahwa Nabi diutus menjadi nikmat yang perlu kita syukuri, yang perlu kita bersyukuri kepada Allah sehingga kita mau mengikuti ajaran-ajaran beliau sesuai dengan tuntunan tentunya. Jangan pakai aturan akal gitu ya. Kalau kita kata ngakalin ibadah ya benar, semua punya tuntunan. Nah, makanya kalau orang kerja itu apa namanya sesuai SOP gitu ya. Apa SOP? Standar operating prosedur ya. Kalau kita bekerja sudah sesuai dengan SOP nya begitu. Ibadah juga sama, ada SOP. Ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Sebagai kiasnya, istihadnya, ada semua SOP-nya jelas. Kalau kita lakukan, kalau nggak ada SOP-nya jangan. Kalau nggak ada tuntunan yang dibenarkan Rasulnya, yang penting di pada sebelum itu ada. Atau berpuasa, ya. Puasa kalau ada SOP-nya ada tuntunan silakan. Puasa sedang kemis, ayam berduit, silakan. Itu ada tuntunan sahih. Puasa apa ini? Puasa Nabi Daud, ada tuntunan. Puasa apa ini? Puasa mati kening, ini. Hati-hati kan puasa mati kening, puasa pengen perempuan. Ada jangan ditipu, kita begitu. Ada orang kalau kita ketemu lagi puasa apa ini? Ketemu lagi puasa lagi. Begitu tadi puasa apa sih mas? Saya mau keluar. Puasa keluar mati kening. Begitu. Yang begitu jangan diikuti, tidak ada SOP-nya. Yang jelas-jelas aja kan. Ada lagi puasa untuk merek perempuan. Perempuan di positif kan? Ada. Perempuan nggak pakai di merek-merek pak. Kalau ente pakai duit itu saja. Dikurutin sama ente. Perempuan ada. Ente kita punya duit, halal. Ini perempuan dibeli duit. Dan pakai di dalam jalan Islam itu, apalagi antum berilmu, nah itu luar biasa. Yang bisa membimbing itu nanti istri antum untuk bisa membawa ke surga. Makanya keluarga kita ini menjadi satu nilai ibadah kita juga. Anak istri itu benar menjadi nilai ibadah buat kita. Sampai wasiat Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Ila akhir ayat. Orang beriman tidak ada tuh. Kalimat ahlikum itu adalah istri dan anak-anak kalian. Tidak ada. Dari apa? Dari siksa api neraka. Makanya saya pernah bilang, kita lagi pengaji itu saya bilang, apa kata saya? Itu saya baca kitab pak. Kita suami istri bisa jadi halal, bisa jadi haram.
halal mungkin. Tapi kalau yang dimaksud itu apa? Kalau itu diidentifikasikan kepada sholat. Ketika bini kita tahu-tahu itu mama kita, tapi kagak boleh sholat, itu bini kita haram bagi kita sudah. Betul kan? Betul kan? Begitu juga laki. Ya. Istri kita tukang ibadah, sholat karena laki dia kagak pernah sholat. Itulah laki itu haram bagi bini. Kalau dua-duanya gimana nih? Laki bini kagak pernah sholat, dua-duanya setan berubah itu. Dua-duanya setan sudah. Makanya penting Pak, kita sebagai laki kalau bini kita lagi kagak sholat, misalnya dia malah itu, dia kagak sholat, malah kita. Jangan sampai dia jadi haram buat kita, betul? Haram karena kita bukan keramikan, tapi karena tadi meninggalkan sholat. Kalau kita orang muslim begitu, kadang-kadang banyak nih orang muslim. Ya, kadang-kadang sholatnya cuma seminggu sekali dan cuma doang. Betul. Ada juga yang sholatnya setahun sekali, setahun 2 kali. Itu yang boleh ada. Ada juga yang setahun sekali kagak sholat, tapi lebarannya ikut. Ada gitu. Ada itu yang begitu yang orang begitu tuh mau ya itu mungkin tahu betul. Gak sholat ya. Macam-macam itu orang sudah. Nah kita jadi umat Islam kalau kita benar-benar takdir untuk sholat kita tidak belakang Ustaz. Sholat itu merupakan sesuatu komitmen kita kepada Allah. Komitmen Ustaz. Iya. Kayak pantas kalau Nabi sebutkan awal yuhasab fil abdu yawmal qiyamati as-salat. Amal pertama yang bakal dihisab di hari kiamat sholat. Bila sholat kalian bagus amalnya. Bila sholat kalian buruk juga amalnya. Bagaimana kalian itu sholat? Buruk semua. Maka pantas juga ulama-ulama menyebutkan bahwa sholat itu dianggap hal penting dalam kehidupan kita. Jadi sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Nah, ini perlu dibedakan. Ada sholat itu penting, ada yang penting sholat. Bagusnya sholat itu penting, itu yang bagus. Kalau yang penting sholat, biasanya cuma gugurin kewajiban doang. Kalau dia sholat kecap-kecap gitu, cuma yang gugur. Dan lihat rukun syaratnya, kan lihat pemaknanya, kan lihat ya. Tapi kalau dia mengatakan sholat itu penting, dia cari ilmunya. Dia cari tingkat kehusuan itu. Kalau orang yang pakai sholat ya udah. Nah kalau gambarannya kalimat yang penting sholat daripada orang yang nggak sholat pasti yang penting sholat, betul? Nah ini kalau itu dipadukan pada buatan itu yang penting sholat ada lagi nggak sholat. Yang bagus yang penting sholat tadi, tapi kalau dipadu pada sholat itu penting, yang penting sholat ya bagus sholat itu kan penting itu tinggi maupun ya kalau sholat itu penting itu tinggi maupun udah tinggi. Kalau yang penting sholat itu ya udah asal-asalan aja nih, udah gugur tiba-tiba ya udah. Yang namanya apa makna yang ya bosan. Kalau saya bilang STM itu sholat terus maksiat. Kalau orang ini menganggap bahwa sholat itu apa namanya yang penting sholat itu STM itu sholat terus maksiat habis sholat, maksiat. Kalau STM-nya Ustaz beda, Ustaz beda, STM juga ya. Ya Ustaz susah tidur di gereja ada. Ada Ustaz ada. Susah tidur di gereja. Kita harus begini sudah. Masya Allah. Begini sudah, begini ya. Bicara sudah diharapkan. Jadi begini maksud saya ya. Kalau kita menganggap bahwa sholat itu penting, itu punya beberapa ciri ya.
Sholat dianggap hal penting kata ulama pertama ciri bahwa as-sholatu hiya wijatul iman ba'dal aqidah. Catat tuh. Sholat itu dianggap hal penting karena sholat itu merupakan wijatul iman, identitas keimanan setelah itu. Jadi orang itu punya identitas keimanan sholat. Kita kalau nggak punya identitas keimanan, kira-kira aman? Nah, identitas itu apa dari? Identitas yang sebagai kertas yang dibawa atau identitas itu KTP. Kalau kamu kemana-mana ada KTP, kalau naik motor ada SIM, misalnya ada SMK, itu identitas dalam SIM KTP. KTP bisa ditampung itu. Nah, orang beriman identitasnya sholat. Dia tuh iman pada akhir. Catat itu. Yang kedua, ciri sholat itu penting adalah apa? Ya. Yang kedua adalah as-sholatu rukun min arkanid din. Sholat itu merupakan rukun daripada rukun-rukun agama. Jadi rukun agama yang pertama kali itu sholat. Menjadi rukun bakal rukunnya nggak bisa ditinggal. Nggak bisa ditinggal sudah. Rukun itu. Al-Karbi itu rukun min arkanid din. Lalu lagi, ketiga itu. Yang ketiga cirinya yang sholat itu penting adalah sholat itu as-sholatu farqun bainal iman wal kufur. Pembeda antara iman dan kafir dan kufur. Melihat orang itu beriman atau tidak, lihat sholat kafir. Kalau dia sholat beriman, kalau dia sholat kufur. Cara nilainya, mantap sholat bahwa kafir. Siapa orang yang sholat kafir kufur. Jangan sampai kita dengan sholat. Karena anak-anak kita nih, cucu-cucu kita, itu kewajiban kita, Pak. Kalau subuh, kalau bangun subuh itu dengan sendiri, nah ini kita bangun begitu. Sudah kalau subuh bangun duluan saya pilihan, kalau sudah ada kembali. Kalau subuh, yang bangun duluan saya. Jadi, misalnya saya suka bangun. Dia bilang kita bisa bangun dia gimana? Itu sebabnya. Iya, jadi kalau bangun itu istri juga, anak-anak kita begitu juga. Itu kan aturan penting. Karena sholat dan ngomong sendiri ya, ada anak-anak kita mesti begitu. Kalau ngaji juga ada anak kita aja ngaji, juga ada. Tapi dikatakan Tuhan satu tadi. Jaga diri kita dan keluarga kita dari perilaku kita dia kenal ilmu. Saya yakin kalau kita punya prinsip-prinsip benar dalam ibadah, termasuk anak kita itu jadi ikutin kita. Iya. Jangan sampai keluarga itu nggak jelas, istrinya kemana, lakinya kemana, anak-anaknya kemana, nggak jelas. Kalau lakinya sholat, dirinya sholat, anak-anaknya pada sholat, iman benar. Rumah tangga kita berkah sudah malaikat pada turun semua. Kalau rumah tangga kita pakai sholat itu ada urusan. Kalau saya bilang rumah tangga kuburan, rumah tangga kuburan, salah artinya aneh. Rumah tangga kalau dipakai ibadah aneh sudah. Malaikat terkadang setan-setan yang bertengger di situ di rumah kita. Kalau kita ibadah. Kalau kita ibadah, ingin sedang malaikat kepada Tuhan, ampun Tuhan. Mereka sering ketika masuk ke rumah orang, itu rumahnya memang tapi rumah yang begini. Kita saya ada, kata-kata beribadah, tapi ada rumah kecil, gubuk, ahli ibadah baru nikmat. Nikmat banget, luar biasa itu juga sudah. Saya berdoa untuk semua punya rumah ibadah, ya tidak aku tuh jadi orang ibadah kepada Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disampaikan kepada manfaat sama-sama kita berdoa. Ya Rabbana, syukur wa alhamdulillah.
النساء فرضا والأطفال والإنس والبلد على مصر. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. سبحان الله وبحمده. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.